Pernah kepikiran gak sih, gimana jadinya kalau suatu hari nanti semua sumber energi yang kita pakai tiba-tiba hilang? Hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan penting ini. Beneran gak sih energi di bumi ini bakal habis? Oke, biar kita benar-benar paham sepenting apa itu energi, yuk kita coba berandai-andai sebentar. Coba bayangin, kamu bangun besok pagi dan jreng, semua listrik di dunia mendadak mati. Apa yang bakal terjadi? Pertama-tama jelas, dunia bakal gelap gulita kalau malam. Kita nggak akan bisa nyalain lampu buat baca, buat kerja, atau sekedar buat ngeliat jalan di dalam rumah sendiri. Terus, lupakan deh ponsel kamu. Nggak ada listrik, artinya nggak ada cara buat ngecharge. Semua komunikasi, semua informasi yang biasanya ada di ujung jari kita bakal langsung putus total. Dan ini nih yang mungkin paling dasar, makanan kita bakal cepat banget busuk. Kulkas nggak bakal nyala, jadi cara kita nyimpan makanan bakal berubah total. Pokoknya kehidupan modern yang kita kenal sekarang, ya udah selesai. Nah, dari bayangan tadi aja udah kebayangkan betapa rapuhnya dunia modern kita tanpa energi. Jadi, yuk sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Seberapa vital sih peran energi di setiap detik kehidupan kita? Energi itu benar-benar udah kayak nafasnya kehidupan kita. Coba dipikirin, dari mulai alarm yang bangunin kita, air anget buat mandi, kompor buat masak sarapan, sampai laptop dan HP yang kita pakai kerja. Bahkan, pas kita tidur pun, energi terus bekerja biar rumah kita tetap nyaman. Hampir nggak ada satu hal pun yang kita lakuin tanpa bantuan energi. Nah, ini dia yang menarik. Dari mana sih semua energi listrik kita itu datang? Coba lihat angka ini. Hampir 65% listrik yang kita nikmati setiap hari, itu ternyata datangnya dari satu sumber utama, energi fosil. Jadi, apa sih energi fosil itu? Gampangnya, ini tuh sumber energi yang kita ambil dari dalam bumi, kayak minyak bumi, batu bara, sama gas alam. Kita ngebakar ini buat jadiin listrik, dan juga jadi bahan bakar buat mobil, motor, kereta, sampai pesawat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketergantungan kita yang besar banget sama energi fosil ini ternyata menciptakan masalah yang juga besar buat kita semua. Ini dia nih akar masalahnya. Energi fosil itu termasuk energi tak terbarukan. Maksudnya apa? Jumlahnya itu terbatas. Sekali kita pakai sampai habis, ya udah hilang selamanya. Nggak bisa kita buat lagi dalam waktu singkat. Dan slide ini ngejelasin banget kenapa bisa begitu. Energi fosil itu asalnya dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang mati jutaan tahun lalu. Mereka terkubur, kena panas dan tekanan super tinggi selama berjuta-juta tahun, sampai akhirnya jadi minyak, batu bara, dan gas yang kita pakai sekarang. Prosesnya itu lama banget. Nah, berdasarkan cara kita pakai energi sekarang, para ilmuwan ngasih kita perkiraan yang jujur aja bikin merinding. Kalau kita nggak berubah, cadangan energi fosil dunia ini bisa ludes paling cepat di tahun 2060. Itu bukan waktu yang lama loh, mungkin banyak dari kita yang masih hidup pas tahun itu. Jadi, intinya apa? Kalau energi fosil sampai habis, kita bakal kena krisis energi global. Transportasi bisa lumpuh total, sebagian besar pembangkit listrik bakal mati. Dampaknya bakal kita rasain di semua aspek kehidupan. Oke. Setelah tadi kita ngomongin yang serem-serem, sekarang kita lihat sisi cerahnya. Karena sebenarnya alam itu udah nyiapin solusinya buat kita. Kenalin nih energi terbarukan. Ini adalah energi yang sumbernya dari alam yang terus-menerus ada dan intinya sih nggak bakal habis-habis. Ini adalah alternatif yang paling masuk akal buat ngegantiin energi fosil. Keuntungannya apa aja sih? Pertama, jelas jauh lebih ramah lingkungan. Kedua, ya namanya juga terbarukan, sumbernya nggak bakal ada habisnya. Dan yang ketiga, sumbernya ini tersedia gratis di alam. Kita cuma butuh teknologi yang tepat buat memanfaatkannya. Contoh pertama yang paling kelihatan jelas ya matahari. Sumber cahaya dan panas terbesar kita ini bisa ditangkap energinya pakai panel surya, terus diubah langsung jadi listrik yang bersih. Selanjutnya, ada kekuatan angin. Kita semua pasti pernah lihat kincir angin raksasa itu kan? Nah, fasilitas yang namanya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu ini pakai kincir-kincir itu buat mengubah hembusan angin jadi energi listrik. Jangan lupa juga sama air. Kekuatan gerakan air itu luar biasa loh. Arus sungai yang deras atau ombak di laut bisa dipakai buat muterin turbin. Dan hasilnya adalah pasokan listrik yang stabil. Tahu nggak? Bahkan sampah kita bisa jadi energi loh. Sampah organik kayak sisa makanan atau kotoran ternak itu bisa diolah jadi yang namanya biogas.
Biogas ini bisa dipakai buat masak, ngegantiin LPG, atau bahkan buat listrik. Keren kan? Dan yang terakhir, ada energi dari bawah tanah. Jauh di dalam inti bumi kita ini ada panas yang luar biasa. Energi panas bumi atau geotermal manfaatin uap alami dari panas ini buat muterin turbin dan menghasilkan listrik non-stop 24 jam. Nah, setelah dengar semua solusi keren tadi, mungkin kamu mikir, wah kalau gitu ngapain kita repot-repot hemat energi? Pertanyaan bagus. Yuk, kita cari jawabannya. Eits, tunggu dulu. Walaupun energi terbarukan itu adalah jawaban masa depan, ada tantangannya. Masalahnya, buat bangun semua infrastruktur canggih ini, kayak ladang panel surya raksasa atau ribuan kincir angin, itu butuh dua hal. Waktu yang lama banget dan biaya yang super besar. Proses ini tuh kayak lari maraton bukan sprint. Artinya apa? Sambil kita nungguin masa depan energi terbarukan ini siap, hal paling penting dan paling kuat yang bisa kita lakuin sekarang juga ya hemat energi. Dengan mengurangi pemakaian, kita bisa memperlambat habisnya energi fosil dan ngasih waktu lebih buat transisi. Jadi pertanyaannya buat kita semua, langkah hemat energi apa sekecil apapun yang bisa kamu mulai hari ini?